Selamat datang di channel Selendang Sulaiman Official. Kali ini adalah pembacaan puisi Faisal Kamandobat yang berjudul Kisah Kemurungan Dunia. Sebenarnya puisi ini dibacakan di acara diskusi bertajuk Merebut Ruang Bahagia bersama Kang Sastro Al-Ngatawi di Ada Kopi. Ini hanya tambahan di bait awal puisi ini karena belum kerekord. Kisah Kemurungan Dunia, puisi Faisal Kamandobat. Silsilah kemurungan dunia bermula ketika Adam takjub menyaksikan segala yang ia namai lantas menjadi miliknya. Sejak itu anak cucunya sulit berlaku adil, berbagi di dunia baru setelah jatuh dari Firdaus. Di Firdaus, tetes keringat bukan mata uang. Untuk mendapatkan lebih daging domba dan butir garam, hidup cukup mengikuti lingkaran tahun. Dengan sikap setia pada ladang dan perburuan, berbagi hasil kerja semusim dengan kerabat dan ternak serta penguasa jagat kecil seluas rasa syukur. Menjalani hidup dengan mengalami lebih murni daripada dengan memikirkan. Kita akan mengenal segalanya. Setiap kali melihat sesuatu, diri tak sendiri dari alam, merasa suatu kerabat dengan tumbuhan dan binatang. Demikianlah pada masa cahaya bintang belum disalin ke dalam bahasa, ilmu dan puisi belum membanjiri dunia, cukup mengikuti hukum alam, manusia lebih menjadi bijak dan bahagia, sebagaimana burung terbang dan ikan berenang. Kita meninggalkan zaman purba tanpa ucapan selamat tinggal dan terima kasih. Kita hapus surat wasiatnya dan menganggap warisan-warisan mereka sebagai temuan kita. Kita jelajahi peta buta, menaklukkan bangsa-bangsa dan waktu, memasuki dongeng-dongeng magis, kuil-kuil suci dan paras-paras keramat. Dari kubur batu, kubur waktu, kita angkut sosok-sosoknya untuk diurai teka-teki aksaranya demi menemukan jalan rahasia menuju Firdaus yang silam. Tapi tata cara yang kita lakukan justru menjauhkan dari tujuan. Kita mengambil sosok-sosoknya, mengumpulkan wawasan-wawasannya, tapi meninggalkan cahaya dan semangatnya. Seperti hukum Zeno, kita semakin berjarak di saat kita semakin dekat. Dan museum-museum dunia menjadi kuil pengasingan bagi anak cucu Adam. Mereka telah mempelajari warisan para moyang, tapi kunjung bisa bicara dengan alam, berdoa dengan aneka tumbuhan serta warna-warni dan aroma bunga. Mereka tak lebih bahagia dari buah ketela yang setia pada cara alam bekerja dan menemukan Tuhan lewat setiap musim dan cuaca yang memberinya daging dan warna. 1000 milenium belum cukup untuk membuat Adam menjadi dewasa. Entah berapa tahap evolusi lagi agar ia merasa sempurna. Sementara revolusi-revolusi selalu melahirkan derita yang sama. Untuk melunasi rasa bersalah atas hilangnya surga, kuil-kuil baru perlu didirikan, ritual-ritual baru dibuat, dan cara hidup baru diperkenalkan. Semua dibuat semaju mungkin agar kita terlalu jauh dari tujuan.
Jika pada masa sebelumnya manusia dan alam hidup sejajar, maka untuk menaklukkannya manusia mesti lebih tinggi dari seluruh alam dan hukum-hukumnya, menggantikan posisi para dewa yang telah mereka pindahkan ke dalam museum dan alun-alun. Agar semakin dekat dengan Tuhan, seluruh aturan lama pun dipugar. Metos-metos dikubah dengan sains yang lebih teruji dan meyakinkan. Agama yang rumit diganti dengan ideologi yang lebih praktis. Adat diubah jadi negara dan undang-undang agar meriah dan menghasilkan uang. Ritual-ritual diganti menjadi festival. Perlu berabad-abad untuk menerapkan seluruh tatanan baru. Diperlukan perang yang tidak sedikit dengan jutaan pahlawan dan pengkhianat. Para pemodal, penemu, dan penjelajah, juga penjara dan kamp kerja paksa di sudut-sudut dunia. Sekarang, hampir seluruh penduduk bumi telah menjadi buruh dari putaran mesin, uang, dan barang. Para lelaki telah lupa menjadi ayah, dan perempuan enggan menjadi ibu. Sebagian kecil yang lain menjadi seniman, aktivis, politisi, dan orang-orang papa. Misi kita di bumi telah gagal. Kita tak berhasil menjadi Adam di planet ini. Karena ulah kita, bumi tampak seperti pengelana lusuh di lintasan sunyi jagat raya. Sejumlah insan terpilih yang tak mau larut dalam keluhan kuno menganggap Firdaus Adam bukan berupa kebijakan masa silam, tapi hunian baru di luar bumi. Peta jagat raya telah digelar, kapal-kapal dipersiapkan seperti kain ruang dan waktu akan dilipat. Manusia akan berubah jadi pijar api atau kilatan cahaya yang menembus dinding kesunyian pada gugusan alam semesta. Dan jika Firdaus itu ternyata tiada, mereka akan membuatnya dengan mimpi, rasa bersalah dan derita. Dan seperti semua revolusi akan lahir para pahlawan, korban, dan model negara baru sebagaimana azas kepantasan dan keharusan yang berlaku. Kelak, seluruh bumi akan menjelma museum kesunyian yang diziarahi anak cucu Adam. Barang-barang masa kini akan menjadi artefak dan cenderamata bagi para pelancong dari para planet lain. Sebagian insan yang tersisa akan dipertahankan cara hidupnya sambil sesekali diundang keluar angkasa untuk memberi ceramah tentang jalan kebahagiaan sejati, dan seperti biasa semua tampak percaya. Telah kubuka lebih banyak ruang dalam seniku untuk mimpi-mimpi yang patah, kebenaran-kebenaran yang terbengkalai, sejarah yang melata, perahu-perahu kecil kemanusiaan di lautan sejarah penderitaan dunia. Mereka bicara tanpa nama-nama, tanpa jenis kelamin dan kewarganegaraan, menjadi musafir tanpa tempat tinggal, keyakinan dan suku bangsa. Mereka menyanyi tanpa nada, tiada yang mengenal dan mendengarkan. Sesekali mereka mengunjungi kita, muncul dalam mimpi-mimpi yang menimbulkan igawan panjang. Gemanya dapat dilihat pada kedip bintang terjauh, tapi sosoknya lebih dekat dari kata-kata yang kita ucapkan. Mereka adalah ruh yang tercecer dari buku-buku, potongan gagasan yang terabaikan di pusat-pusat penelitian dan pengembangan, narasi-narasi yang terbuang dari karya sastra, nada yang lenyap dari sebuah komposisi. Kalian semua, masuklah ke dalam puisi-puisiku dan kendarailah gelombang zarah dari diksi-diksinya untuk menyapa anak cucu Adam dari berbagai kawasan dan zaman. Kehadiran kalian tak akan menebus rasa bersalah atas silangnya Firdaus yang menyelimuti seluruh peradaban dengan kemurungan, tapi setidaknya dapat membuat pintu kebahagiaan melalui jalan penerimaan. 2017.